teman-teman. Di sini sesi ini adalah sharing bedah esai. Jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Yunda Anissa bahwa metode untuk penentuan esai mana adalah berdasarkan spin ya. Jadi random sampling. Saya juga nggak tahu itu dari mana dan tetapi sudah ada kesediaan dari semua peserta yang mengupload CV gitu. Jadi ini tentu saja perlu saya berikan informasi bahwa ini murni review dari saya gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman mereview beberapa dari awardee yang calon awardee yang kemudian lolos gitu ya. Dan semoga ini nanti bisa menjadikan manfaat. Jadi teman-teman di sini ada esai yang kemudian dibuka dengan hook ya dari Kak Erna. Hooknya adalah sebuah kutipan lagu Tanah Airku bla bla bla. Nah, kalau saya setuju dengan Kak Fajrul bahwa boleh membuka esai dengan hook gitu. Boleh-boleh aja. Dari beberapa yang saya review ada yang membuat dengan kutipan, ada yang tidak. Tetapi ingat kita dibatasi dengan 1.500 hingga 2.000 kata gitu. Apakah hook tersebut relevan dan tidak itu perlu dipertimbangkan dan berapa panjang kata. Nah, di sini yang paling penting adalah konten dari isinya gitu. Nah, di sini di esai ini ada 2 paragraf, kemudian mengkaitkan satu hook kutipan dan juga paragraf yang mensitasi dari artikel online. Nah, masukan dari saya adalah perhatikan untuk penulisan sitasi dari artikel online itu benar atau tidak. Kalau bisa, bahkan kalau mensitasi adalah dari jurnal referensi yang kuat. Contohnya misalkan jurnal yang terpublikasi, ada doi-nya udah jelas, atau dari buku gitu ya, atau dari tokoh gitu ya. Nah, kalau memang terpaksa harus dari berita online, cara citasinya harus benar gitu. Ya. Dan yang kedua, eh, perlu dipertimbangkan apakah baik gitu membuka hook dengan sepanjang ini sehingga kemudian reviewer makin lama sulit untuk mendapatkan ini siapa sih. Jadi kayak pembukaannya tuh terlalu panjang gitu. Lalu kemudian ada juga di sini dituliskan namun hal tersebut hanya sebatas pemenuhan kurikulum tanpa ada penelitian lanjutan. Nah, ini kita perlu hati-hati ya dalam setiap kalimat yang kita tuliskan di dalam esai ini itu harus ada bukti dari argumentasi tersebut sehingga tidak hanya bersifat klaim saja gitu. Kalau misalkan nggak ada bukti, maka itu menjadi satu hal yang bisa saja lemah ya, disanggah gitu. Kita lanjut.